itu pun juga pasar yang ada di sekitar sekolah saya itu pun kalau dikasih jalan sendiri saya belum hafal juga lika-likunya gitu kan. Kalau misalnya tinggal sendiri pun saya juga mungkin belum bisa pulang kembali ke sekolah kalau tidak pakai Google Map gitu kan. Jadi memang awam sekali sama Jakarta Utara. Melihat yang sudah diuraikan tadi, ini baru celincing gitu kan, masih ada lagi bagian yang daerah saya yang tugas saya sebagai kelompok itu daerah Koja, dan satu lagi itu mungkin hal yang menarik yang membuat saya memang terkagum-kagum dan kaget gitu kan, sedikit kaget juga ternyata wow amazing Jakarta Utara ternyata ternyata luar biasa asetnya yang seharusnya Pak kalau saya tidak ikut CGP ini saya nggak tahu gitu kan aset yang ada di sekitar Jakarta Utara, dan itu baru saya dengar uraian dari teman-teman yang di Cilincing itu luar biasa. Nah saya tidak ingin mengkritik atau apa gitu ya Pak, karena memang saya terpesona gitu ya Bu Ratna ya mendengar uraian ada apa itu tadi itu yang gereja-gereja itu apa tadi Mbak Ratna ya, yang ada gereja itu apa? Gereja Tugu. Ya, Gereja Tugu. Saya selalu mendengar saya baru tahu bahwa itu juga adalah salah satu cagar budaya gitu kan, cagar budaya terus pokoknya luar biasa lah gitu. Nah dari sini saya hanya ingin untuk sharing aja gitu supaya saya tahu juga gitu, kemudian bisa juga dipakai buat pembelajaran, buat contoh-contoh ketika kita mengajar nanti. Bagaimana kalau yang seperti itu kita sertakan alamatnya gitu Bu Ratna ya, itu posisinya ada di mana gitu. Kalau tadi kan saya terus terang nggak tahu itu alamat-alamat gitu. Dan ada apa perlu dijapri atau gimana gitu kan, itu aja gitu. Saya butuh pengen juga, jadi ketika saya menjelaskan kepada siswa saya, oh di Jakarta Utara itu ada ini kok, ternyata ada ini gitu. Misalnya kita ingin melakukan misalnya teks deskripsi gitu kan sebagai guru bahasa Indonesia, kadang bisa menggambarkannya. Itu aja Pak, saya hanya pendapat aja. Oke, begitu aja Pak, kelompok Mbak Ratna, Bu Titi dan Bu Esti. Mungkin bisa kita sharing-sharing alamatnya gitu kan. Ya, terima kasih Pak Wanca. Terima kasih Bu. Yang lainnya Mbak silakan. Bu Septi, tambah lagi ya. Ya, terima kasih Pak Panca, terima kasih kelompok 1 atas paparannya tadi. Menarik sekali ya, mulai dari tampilan sampai dengan membawakannya, itu luar biasa ya. Jadi menginspirasi saya, tadi saya jadi keingetan, oh iya, di saya juga ada nggak tertuliskan gitu, kayak tadi. Yes. Iya benar. Jadi tadi pas disebutin ada pabrik tempe, padahal deket, nggak jauh dari rumah saya. Kan saya tinggalnya di Koja, juga nggak jauh dari sekolah saya. Ada pabrik tempe di situ. Padahal saya dari kecil di sini dan lahir di sini, tapi terlewatkan oleh saya. Itu makanan favorit saya yang terlewatkan. Terima kasih. Tadi sedikit yang Bu Lisa katakan tadi ya. Bu Lisa nggak tahu nggak tahu sekitar Koja gitu ya. Iya nggak tahu benar-benar bisa Jakarta Utara, taunya Ancol aja tempat wisata gitu kan. Memang buta saya Pak ke Jakarta Utara karena memang mengajarnya juga baru di Jakarta Utara ini gitu kan. Itu daerah-daerah dekat Cakung Jakarta Timur. Tapi sekarang mah udah canggih ya Bu ya, ada Google Map gitu ya, bisa dicari semuanya. Kayak tadi gambar-gambar juga menginspirasi sekali, ada gambar-gambar. Udah bisa baca Google. Ya, sedikit saya ingin bertanya mungkin ya tentang yang modal politik tadi ya Bu Kinan ya, Bu Kinanti ya. Modal politik tadi disebutkan ada kelurahan, kemudian mungkin di ini kan tepatnya tadi Semper Barat ya, Semper ya. Sekitar Semper gitu, ada kelurahan, kemudian ada puskesmas. Tadi saya sempat bertanya dalam hati gitu, kalau misalkan puskesmas itu apakah termasuk modal politik ya? Gitu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ngobrol dulu. Ya, izinnya Bu Ratna, Bu Esti, Bu Nefri Kinan jawab ya tentang Bu Septi yang menyebutkan bahwa puskesmas itu termasuk ke dalam
politik atau tidak gitu ya. Jadi yang kami pahami begitu bahwa yang disebut dengan modal politik itu kan memengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan gitu, salah satunya gitu yang disinggung di dalam LMS ya. Dan kemudian dalam pengambilan keputusan itu kemudian ada hal-hal yang dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi dalam hal ini puskesmas, dalam artian seperti waktu itu ketika COVID gitu ya, COVID-19 memang ada sosialisasi dari dinas bahwa ada di dalam sekolah gitu, perangkat sekolah ketika anak melakukan PTMT itu ada suhu, kemudian ada wastafel cuci tangan seperti apa. Nah, itu ada bagian-bagian kalau untuk di sekolah saya di SMA itu ada bagian-bagian dari puskesmas yang memberikan saran sebaiknya ada di sini gitu. Sebaiknya ada ada penempatan posisi awalnya itu di gerbangnya di bagian mana gitu. Jadi ada penyesuaian seperti itu, Bu. Kemudian di lantai 2, lantai 3 itu seperti apa gitu, itu ada semacam ada konsultasi begitu ya disarankan dari puskesmas. Nah, kemudian untuk yang obat tambah darah tadi itu juga gitu. Jadi ada itu berkaitan dengan kesehatan remaja-remaja SMA gitu dalam hal ini ya gitu. Jadi penyuluhan-penyuluhan yang diberikan, kemudian sampai akhirnya ada program obat tambah darah yang sampai ke remaja itu ya karena ada puskesmas. Seperti itu, Bu, yang kami sampaikan. Terima kasih. Mau sedikit menambahkan apa sih namanya berdasarkan informasi yang kami baca di LMS itu, untuk ketujuh modal ini sebenarnya bisa beririsan katanya gitu. Jadi satu aset itu bisa beberapa modal gitu. Mungkin untuk puskesmas ini hemat saya sendiri itu bisa masuk ke modal sosial karena berhubungan dengan kegiatan sosial juga, bisa masuk ke modal fisik kayak gitu karena fisiknya puskesmas itu sangat membantu masyarakat juga, maksud kita juga di sekolah kayak gitu. Dan salah satunya tadi Bu Kinan bilang ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang diturunkan dari pemerintah pusat sehingga harus disampaikan ke masyarakat banyak, salah satunya sekolah. Nah itu bisa jadi modal politik kayak gitu. Yang lain juga bisa jadi dua gitu kayak si pabrik tahu tempe tadi ada di modal manusia dan ada di modal finansial. Modal manusianya berarti pemiliknya bisa kita jadikan narasumber, kemudian modal finansialnya narasumber tersebut bisa menginspirasi bagaimana mengelola usaha mikro, proses kegiatan ekonomi seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Pak Dwinanto, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak. Dan saya juga memberikan aplaus kepada kelompok 1 yang tadi memaparkan aset daripada Cilincing. Dan saya tuh terus terang saya lahir di Cilincing, Pak. Jadi umur saya sampai hampir udah 50-an ini tinggal di Cilincing gitu. Bisa dibilang dukun kota jadi ya. Dan mancing itu. Ketua adat. Jadi saya tahu tuh tempat di mana itu saya tahu daerah Cilincing saya menguasai. Tapi kalau udah sampai ke Jakarta Barat sedikit saya menguasainya. Cuma di sini dari kelompok 1 saya mau bertanya tentang yang tadi FBR ya, Forum Betawi Rempuk. Kalau itu bisa nggak dimasukkan ke politik kali ya? Tapi coba dibuka yang slide 2. Bisa ditampilkan slide 2. Terkait nanti ya, kampanye tadi. Iya, kampanye tadi. Saya ini aja tulisannya salah atau benar gitu ya. Yang bukan yang Betawi Rempuk. Sosialnya nih. Nah, itu Sosial kayaknya deh. sosial ya. Itu yang betul apa ya tulisannya LS
LM ya tadi LMS tadi hampir salah tadi ya tulisannya. Ini LMS itu apa salah gitu. Ya sekarang udah LSM. Jadi sosial. Tapi kalau dilihat ini Betawi Rempuk juga bisa di bagian politik kali ya. Karena kaitannya dengan masyarakat dan ada unsur tapi politiknya ini politik organisasi kemasyarakatan gitu ya. Tapi kalau sosial mungkin juga bisa karena mereka berada di lingkungan sosial masyarakat gitu. Dan tadi ada beberapa bangunan fisik yang ada di Cilincing yang tadi sebetulnya kami juga dari kelompok Cilincing juga gitu. Ini sudah disampaikan oleh kelompok 1 tapi nggak apa-apa karena irisan Semper Barat itu adalah bagian daripada kecamatan Cilincing juga. Jadi kemarin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tadi yang bertanya tentang Betawi Rempuk itu di politik atau di bagian sosial, tapi tadi Bu Esti sudah jelaskan itu di beririsan gitu ya. Mungkin bisa juga di situ, bisa di itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga silakan tanggapan dari kelompok 1. Iya, Pak Dwi. Jadi tadi memang di awal tuh LMS dan saya juga membaca LMS ya karena kita fokusnya LMS gitu. Jadi tiap hari dibuka LMS-nya, tiap hari udah dudetnya kapan. Jadi ketulisnya juga LMS bukan LSM. Ya tentang yang tadi sudah disampaikan Bu Esti juga ya bahwa satu aset itu ternyata bisa beririsan dan bisa 3 gitu ya, bisa 3 aspek seperti itu. Jadi memang berkaitan dengan politik dan sosial untuk FBR itu sendiri, Pak. Terima kasih. Baik, menambahkannya Pak, sebenarnya kami juga sempat menjadi perdebatan kemarin juga untuk bagian politik atau sosial nih, karena lebih di bagian politik itu lebih ke kebijakan dari pemerintah, kemudian turun ke bawah, kemudian sedangkan si FBR sendiri di luar dari pemerintah, hanya sebuah wadah seperti itu. Iya. Kemudian Bu Esti juga menginformasikan sebelumnya kalau ternyata si Forum Betawi Rembuk ini membuat sebuah buku yang nantinya diberikan kepada sekolah dasar. Jadi ada buku yang khusus untuk Betawi yang diberikan kepada sekolah dasar, dijual kepada sekolah dasar. Nah, ini kerjasama dengan pemerintah. Makanya kami memasukkannya ke sosial karena memang LSM FBR ini kalau di Sukapura sendiri itu salah satu yang ngebantu kami karena memang 289 sudah terkenal dengan adanya banyak preman yang menutup jalur sebelumnya. Nah, jadi salah satu yang bantu kami adalah FBR ini dalam hal keamanan dari wilayah Sukapura. Nah, untuk sosial yang lainnya yaitu tadi saya informasikan mengenai yang pembuatan buku. Tapi mungkin bisa juga jadi politik karena memang kebijakan tersebut berasal dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan FBR. Nanti akan kami coba tambahkan. Terima kasih Pak Dwi atas sarannya. Oke, ada lagi Bapak Ibu tambahnya dari kelompok lain? Enggak boleh sakit. Baik, saya ingin menambahkan ini hanya sharing pengalaman saya saja tentang FBR. Seperti sudah disampaikan Ibu Ratna, saya dulu kan pernah sebelum mengajar di 84 itu mengajar di SMP 200, di mana SMP 200 itu berdekatan dengan Jakarta Timur yaitu Cakung gitu kan. Nah,
FBR ini benar kata Bu Ratna, ini sebenarnya masuk kepada masyarakat sosial dan juga bisa ke politik. Saya tangkap kalau untuk dari masyarakat memang dia organisasi masyarakat, tapi kalau misalnya dari segi politik dia masuk juga, karena itu saya alami sendiri, begitu saya lihat sendiri bahwa bekerja sama dengan pemerintah itu yaitu dalam hal ada masyarakat tertentu yang menyerobot tanah pemerintah seperti itu, memanfaatkan tanah pemerintah, di mana tanah pemerintah itu sebenarnya adalah penggunaannya salah satunya adalah untuk bangunan sekolah, begitu kan, di sekitar SMP 200 itu untuk membangun sekolah. Nah, di mana ketika itu pemerintah minta bantuan FBR ketika diadakan bukan menggusur ya, mengamankan wilayah itu. Nah, itu dinas pendidikan itu bekerja sama dengan FBR untuk menjaga wilayah yang kosong itu agar diduduki lagi oleh masyarakat. Karena kan masyarakat ini sama jadi sudah diucapkan sama Bu Ratna, ada preman-premannya gitu kan. Nah, preman-premannya. Nah, untuk menjaga preman-preman ini gitu kan, supaya tanah pemerintah yang seharusnya membangun sekolah atau apa dijaga, diamanahkan kepada organisasi masyarakat FBR untuk menjaga keamanan tanah tersebut. Nah, itu pengalaman saya yang saya lihat terhadap tokoh masyarakat sekaligus politik yang namanya FBR itu. Itu pendapat saya, Bu Ratna. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Terakhir satu mungkin kalau ada. Atau sudah cukup? Cukup Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, aplos untuk kelompok 1. Nah, ternyata